Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa berhadir bersama pada kesempatan kali ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita adalah lisan. Jadi lisan ini kecil bentuknya, namun dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhiratnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini kita diajarkan bahwa seorang muslim seharusnya berhati-hati dalam lisannya ya. Jadi berkata-kata memang harus hati-hati. Jadi kata-kata yang keluar bisa menjadi pahala jika berupa zikir misalnya ya. Kemudian bisa berupa nasihat atau doa atau ucapan yang baik. Namun bisa juga menjadi dosa besar jika berupa ghibah, fitnah, dusta atau menyakiti hati orang lain. Jadi memang kata-kata ini sangat berpengaruh besar ya. Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa mulutmu ada harimaumu ya, yang kadang-kadang bisa membuat orang lain atau kita bisa celaka. Memang banyak kejadian apalagi akhir ini itu karena lisan saja sebenarnya Bapak para jamaah ya. Jadi karena lisan yang begitu sangat berbahaya, sehingga akan terjadi sampai ada kerusuhan dan sebagainya, karena awalnya adalah memang lisan yang kurang baik atau kurang bermanfaat atau maksiat ya. Apalagi sudah mengarah ke ghibah, fitnah atau dusta ya. Kemudian Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran surah Qaf ya ayat 18, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi kata-kata kita ini setiap harinya akan dicatat oleh malaikat atau pengawas kita ya. Apakah itu nanti baik atau buruk yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ya nanti. Artinya setiap ucapan kita itu baik atau buruk pasti tercatat dan akan dipertanggungjawabkan nanti ya di akhirat. Kemudian menjaga lisan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya satu, biasakan berkata baik. Misalnya ucapan salam itu salah satu perkataan lisan yang baik. Doa juga termasuk, atau kata yang menyenangkan hati orang lain. Jadi memang kita harus tetap menjaga lisan kita. Yang kedua, hindari ghibah dan fitnah karena itu termasuk juga dosa besar. Ghibah itu artinya kita membacakan orang lain walaupun sebenarnya memang iya gitu ya. Sedangkan fitnah adalah kita membacakan orang lain tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga itu dijadikan fitnah. Itu juga termasuk dosa besar. Bahkan kita kenal imam besar Masjidil Haram Sudais ya. Itu kalau waktu kecil itu ibu beliau itu istilahnya kalau lagi marah itu menyumpahnya itu dengan kata-kata yang baik. Dia mengatakan bahwa
Sudais itu adalah imam besar Masjidil Haram. Padahal beliau dulu nggak pernah bercita-cita jadi imam Masjidil Haram, tapi karena sumpah serapah yang baik dari ibunya, sehingga itu merupakan jadi doa seorang ibu kepada anaknya, sehingga terjadilah beliau adalah jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi kata-kata yang kita keluarkan itu bisa juga berupa doa ya. Jadi sangat hati-hati ketika itu, apalagi pada anak kita. Kemudian perbanyak zikir ya, kalau bisa dengan tadi ucapan, dan membaca Al-Quran juga. Dulu kita diajarkan oleh para ulama kita bahwa sebenarnya Al-Quran itu menuntut kita untuk membaca setiap hari itu minimal itu 100 ayat sebenarnya. Jadi apabila kita kurang baca 100 ayat, itu Al-Quran akan menuntut kita bahwa mengapa kita tidak membaca hari itu selama 100 ayat. Makanya ulama-ulama sebelumnya itu sering membaca Yasin, Waqiah, dan Tabarak ya. Itu sebenarnya untuk memenuhi bahwa kita tuh membaca sehari itu minimal 100 ayat. Yasin aja kan 80-an ayat ya. Ditambah Waqiah itu juga 80-an, tambah Tabarak. Insya Allah itu kalau dijumlahkan itu melebihi 100 ayat ya, mungkin hampir 200 lebih ya. Kemudian membaca istighfar juga ya, itu salah satu untuk memperbanyak atau menggunakan lisan kita hal yang baik, dan membaca salawat. Jadi ketika kita satu kali membaca salawat akan diganjar dengan 10 ya, 10 salawat. Kemudian keempat, diam. Bila tidak ada hal baik yang bisa dikatakan, karena diam adalah lebih selamat. Jadi apabila kita tidak bisa lagi mengatakan hal yang baik, itu akan lebih baik daripada diam atau daripada kita membicarakan hal yang maksiat atau berdosa ya. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi marilah kita jaga lisan kita agar menjadi sumber pahala, bukan penyesalan ya nantinya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menggunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya tadi, seperti yang kita sampaikan di awal. Akhirnya mari kita tutup kultum singkat ini dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.